Nah, para pemikir besar, para penulis yang terkenal bahkan seantero dunia, orang-orang itu nama mereka boomingnya ketika mereka wafat. Nah, artinya ketika mereka hidup, buku yang mereka tulis. Oke, jadi kenapa tidak menulis terkait dengan buku-buku yang menceritakan tentang pengembangan diri? Nah, saya sebenarnya dari background ilmuwan, manajemen sumber daya manusia, dan berkenal dengan pengembangan diri sebenarnya saya sudah menulis tentang itu, tapi dalam bentuk novel, narasi pada dunia. Oke, Mana itu saya yang berjudul di Rawat itu menceritakan bagaimana seorang perempuan meskipun dia diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang begitu berat tentunya, tapi ia mampu bangkit dan mampu melalui semua itu. Jadi mengarah kepada kesehatan mental. saya minta. Dan untuk narasi dalam bentuk buku populer pada umumnya sudah saya rencanakan juga sebenarnya untuk itu, tapi ya, bisa Oke, berarti sekarang masih fokus untuk masih menulis, masih menulis. masih menulis. Berarti apa namanya? Saya master selalu apa namanya? Prodino, Prodino selalu keluar daerah banyak sampai saya lihat sampai ke Sumatera dan lain. Kalau orang ada apa pengabdian? Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, terlepas dari keilmuan saya, praksis dalam dunia saya juga terlibat langsung dalam pelatihan-pelatihan salah satu organisasi mahasiswa. Oke, Itu dan yang buat saya ya, sudah alhamdulillah semua pulau di Indonesia sudah saya sampai dari Sumatera sampai ke Papua seperti itu. begitu ya, berarti Prodino ini sudah setiap pulau di Nusantara sudah sudah apa namanya singgah sampai ke sana. Alhamdulillah. Berarti sekarang apa namanya Rodino selain aktivitas menulis, aktivitasnya apa lagi? Selain menulis, karena di organisasi juga masih aktif di struktural, jabatan strategis juga, sehingga pembinaan pembinaan konsultasi dalam pelatihan pelatihan itu masih saya aktif. Masih aktif lah. Dan itu saya setiap hari selalu berhadapan dengan kader organisasi itu ya hampir di seluruh Indonesia lah saya berkomunikasi. Oke, saya mau nanya dulu. Tantangan apa paling sulit dalam menulis? Karena kalau saya waktu pada masa itu, Iya, ya. ini saya cerita. Mungkin dokter dulu saya. Nah, pada masa itu waktu saya tulis buku pertama saya itu, nah, udah saya lupa judulnya tadi. Saya udah nggak ada di sini, dan diculik semua sama orang. Nah, waktu saya tulis buku pertama saya itu sebenarnya saya terinspirasi dari ada salah satu buku judulnya Perjalanan Menuju Langit. Ah, Penulisnya itu kalau nggak salah namanya Muhammad. Beliau itu asalnya dari ah, Padang kalau nggak salah, dari Padang. Nah, jadi saya spoiler sedikit tentang penulis itu. Karena saya masih ingat. Ya, Ah, di dalam itu dia menceritakan tentang perjalanan dia dari desa ke kota. Nah, kalau saya baca buku itu saya bayang-bayangkan kayak film Zainuddin gitu. Jadi dia menceritakan dirinya seakan-akan dia itu Zainuddin yang apa kisah cinta dan perjuangannya itu tidak dibalas sehingga dia memilih untuk pergi gitu. Nah, saya terinspirasi dari buku itu karena saya pikir saya juga ini kayaknya dalam perjuangan seperti begitu. iya. Makanya saya menulis buku itu pada waktu itu. Nah, singkat cerita buku itu saya baca pada tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, saya mulai menulis itu sekitaran 2020 kalau nggak salah itu. Nah, saya mulai coba untuk menulis. Nah,
tantangan terbesarnya itu adalah kita tidak bisa konsisten dalam satu hari itu target biasanya apa sih yang harus kita tulis, pikiran yang harus kita olah menjadi tulisan itu seperti apa. Nah, kalau saya itu menulisnya itu di pagi hari, di pagi hari dan itu nggak bisa di malam hari karena orang sering bilang gini, kalau kamu mau menuangkan pikiran kamu, biarkan pikiran kamu kosong, apa yang kau pikirkan itu harus di malam hari karena sepi sunyi dan kita bisa tuangkan. Tapi saya harus di pagi hari. Gitu. Karena buku saya itu saya tulis tidak pernah di malam hari, tidak pernah di siang hari, selalu pagi hari. Gitu. Nah, kalau koordinasi sendiri bagaimana? Apa tantangan terbesar dalam menulis? Tantangan terbesar dalam menulis, yang pertama memang benar ya, kita bisa saja kehilangan narasi yang hendak kita tuangkan. Kemudian kejenuhan, dan kalau kita sudah stuck ingin melanjutkan kembali, rasanya susah. Iya, betul. Kita butuh pendorong Betul. atau katalisator untuk menulis kembali. Ya, Nah, itulah tantangan-tantangan yang memang akan merusak konsistensi kita dalam menulis. betul, betul. Tapi saya pribadi ya memiliki beberapa obat lah untuk mengatasi hal semacam itu. Kalau kata seorang penulis memang bertentangan dengan apa yang disampaikan Bro Kevin tadi. Ya, Dia bilang menulis itu tidak bersusah sebenarnya. betul. Anda hanya butuh kesekian. Dan kesekian itu sebenarnya merupakan media untuk mengumpulkan inspirasi-inspirasi. Ya, Ya katakanlah sejarah Nabi Muhammad, di kita menyendiri mandiri. secara inspirasi. Nah, kemudian saya pikir kopi itu penting. Oh, kopi penting. Kopi itu penting. Saya bukan penikmat kopi soalnya. Saya juga bukan penikmat kopi sebenarnya, tapi kalau ingin menulis sebenarnya kita, ataupun saya pribadi butuh sedikit kafein untuk memulai itu. Oke. Jadi kalau kepala sudah mumet, kalau kopi perlu menyendiri baru kita eksekusi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena sewaktu-waktu kita bisa lost ide, bisa terlepas sedikit untuk melanjutkan sebuah tulisan. Nah, maka saya pribadi jarang saya menulis hanya fokus pada satu tulisan. Jadi biasanya saya garap 2 sampai 3 buku bersamaan. Dan kalau saya sudah mentok di yang satu, saya alihkan ke yang lain. Selang-seling. Oke. Ya, itu bisa dilakukan secara bergantian dan terus menerus. Tapi kalau buku yang tadi saya sebutkan judulnya itu, saya konsisten dan hanya dalam waktu 1 bulan ini punya selesai. Saya sekitar 120 halaman. Ya, karena orang bilang dengan tulisan sebanyak sampai ratusan halaman, orang berpikir bagaimana caranya kita bisa menulis. Tapi pertanyaannya, apa namanya, di dalam penulisan, bro, dalam penulisan ada nggak hal-hal yang kemudian kayaknya saya nggak usah menulis, ataupun bacaan saya ini akan dibaca atau tidak? Karena kalau kita menulis, tulisan kita harus disampaikan kepada pembaca kan. Sama halnya kayak kita membaca apa yang kita baca harus kita sampaikan. Gitu. Ya tidak ada nggak konsentrasi yang terdalam di dalam pikiran sehingga kayaknya apa yang saya tulis bisa sampai kepada pembaca atau tidak gitu. Tidak begitu populer dibaca. Dan pertanyaannya apakah mereka berhenti? Tidak. Ya. Dan saya pribadi tidak pernah berpikir ke arah sana. Tugas saya sebagai penulis adalah terus menulis. Dan saya meyakini bahwa
apa yang saya tulis akan bermanfaat bagi orang lain dan akan dibaca oleh orang lain. Dan satu hal yang menarik, karena mungkin lingkungan kita hidup beraktivitas kurang lebih secara ekonomi pun sama-sama aktif tapi tipis. Benar, benar. Ya. Jadi buku saya itu kalau diminta PDF oleh kawan-kawan saya kasih. Oke. Karena saya juga mengerti saya seperti mereka, mungkin mereka mau membaca tapi punya keterbatasan, dan saya kasih dengan catatan itu hanya milik Anda, jangan Anda share ke orang lain. Ya. Karena hak cipta kan. Betul. Kemudian muncul pendapat bahwa orang itu tidak menghargai karya kamu. Dan saya pikir ini hal yang berbeda. Oke. Tapi itu kan sebenarnya bisa bisa disalahgunakan. Maksudnya karena itu kan sebenarnya tulisan kita yang berbentuk PDF ataupun Word yang belum dicetak secara resmi. Sebenarnya itu kan kita nggak bisa kasih kemana-mana. Kan? Bahkan kalau kita lihat buku modern sekali kan, buku bacaan itu di print ulang atau di scan ulang lah buat dicetak lagi. Nah, ada kekhawatiran nggak persoalan itu? Yang pertama, buku yang saya share itu sudah resmi, sudah ada, ya sudah di situ. Nah, kemudian karena lingkupnya masih kecil, dan saya pikir ke arah komersial oleh oknum-oknum yang saya bagikan ini sendiri untuk yang sempit ini, ya, belum muncul lah ke arah sana. Ya. Dan ya prinsipnya tentu saya sampaikan seperti itu dan saya percaya bersama. Pertanyaan saya, ada nggak yang memakai tulisan? Jadi buku solo saya itu mungkin 6 atau 7 tahun saya sendiri yang menulis. Oke. Dan kalau kolaborasi yang bisa dikatakan akumulasinya sudah di atas 10 Oke. buku yang saya terlibat di dalam untuk mengajak ini pasti. Tapi ada kepikiran nggak buat, kan kita menulis nih. Sampai saya itu pengen itu saya menulis walaupun satu buku, karena kalau saya lihat penulis sekarang ya, mereka mau mengumumkan tulisan mereka itu, mereka menulis selesai mau mengumumkan buku mereka itu dibuat dalam bentuk event gitu. Ada kepikiran nggak di sana buat promosikan buku, buat promosikan tulisan kita? Kayaknya saya harus penulis dan pakai tulisan saya harus kayak gini. Kalau ada pikiran terkait dengan peluncuran buku yang nuansanya wow ya, Ya. tentu ada. Cuma karena saya ini menulis dalam kesendirian dan kemandirian, jadi setiap buku saya selesai, ya saya tidak ada momen khusus untuk dikatakan ini betul atau tidak. Saya distribusikan itu saya, tapi untuk pikiran ke sana juga ada. Ya. Karena kan kita pikir-pikir apa yang kita tulis, yang kita sudah berpikir selama ini dituangkan dalam sebuah buku, kalau tidak dinikmati sama pribadi itu kayaknya bisa, kalau saya pribadi kalau tidak dinikmati sama pribadi itu kayaknya kurang wow gitu. Karena kan kita sebagai penulis, kalau khususnya saya kalau mau menulis harusnya bisa saya harus dinikmati sama pembaca, sehingga apa yang saya menulis nanti bisa diberikan komentar yang lebih banyak terkait dengan tulisan saya. Nah, selama ini ada nggak komentar persoalan tulisan novel ataupun buku-buku yang lain? Nah, untuk saluran marketing
Sebenarnya bermacam-macam, salah satunya tadi peluncuran itu. Dan ya karena kita masih ada keterbatasan, hingga mimpi katakan untuk meluncurkan cukup belum tercapai. Tapi memang ada platform media lain yang bisa kita manfaatkan. Dan secara networking, saya pribadi cukup terhubung juga. Ya, Dan sejauh ini buku-buku saya komentarnya selalu positif dan bahkan banyak juga yang katakanlah posting di media sosial kemudian mention seperti itu, baik itu novel, katakanlah buku-buku sastra maupun yang populer, semuanya mendapatkan sambutan yang baik dari para pembaca. Dan alhamdulillah buku saya tentang kepemimpinan, kemudian peredaran, dua buku itu saya sewaktu-waktu dihubungi oleh mahasiswa tingkat akhir dan alhamdulillah sudah lulus. Jadi buku saya ini sudah banyak diikuti di dalam skripsi, dan saya hitung-hitung sudah sekitar judul skripsi mengutip buku saya dalam skripsi mereka. nah, ya pertanyaan saya itu, ada tantangan tersendiri nggak menulis di era sekarang? Karena di era sekarang platform, khususnya kalau menulis dan langsung kita cetak, istilahnya penulis apa namanya? Ah, aduh saya lupa lagi istilahnya. Sama dengan menulis di platform-platform media sosial yang lain. Nah, misalnya kalau sekarang ada yang ditulis di dalam itu, di aplikasi-aplikasi yang menyediakan platform untuk menulis, di web dan lain-lain, nah, itu kan ada tantangan tersendiri nggak? Ada tantangan tersendiri, ah, karena pembaca kita itu mulai bergeser, kan? Pembaca gimana melihat film ini? Karena kenapa tidak memilih menulis di platform itu aja? Kan itu kalau kita tulis itu kan platform itu kan kalau nggak salah banyak pengunjung di situ. Kenapa tidak menulis di situ aja? Masih menulis dengan metode yang tulisan kita kirim ke penerbit, kita cetak, baru kita distribusikan. Nah, pertama menjadi penulis itu kan ada legitimasi. Ya, artinya meskipun tulisan itu kita yang membuat, tapi selama dasar hukum untuk mengatakan itu belum ada, tidak bisa kita klaim sebagai tulisan kita. Gitu. Dalam artian bisa saja disalahgunakan, dan orang yang menyalahgunakan ini memproses hak kekayaan intelektualnya dan menjadi pilihan. Itu pertama, artinya di platform-platform itu bagus sebenarnya untuk menjangkau para pembaca kekinian, Ya, tapi bisa saja kita akan kehilangan apa yang kita miliki. Itulah yang membuat saya kenapa tulisan saya itu harus dicetak, karena harus ada ISBN resmi dari Perpusnas. Itu pertama. Yang kedua, terlepas dari tadi di komentar penyalahgunaan segala macam itu, tapi saya pikir hard copy tulisan kita bisa dikonversi ke PDF, dan sekarang juga tersedia berbagai platform yang bisa menghimpun tulisan PDF dari, dan itu memang memiliki hak paten. Oke. Memang saya lihat sekarang itu banyak pembaca itu kan sudah mulai berkreasi. Fenomena ini kan menjadi tantangan tersendiri bagi si penulis lah, bagi si penulis yang kemudian uh, mencetak buku terus didistribusikan kepada pembaca-pembaca. Karena sekarang itu kan banyak apa namanya perpustakaan atau buku sudah mulai ditutup, sepi pengunjung karena pembaca kita itu pertama menurun, kedua bergeser ke platform media sosial. Nah ini kan sebagai tantangan tersendiri bagi untuk kita penulis. Nah ini
sebenarnya menjadi kekhawatiran besar sebagai penulis, karena kalaupun kita masih pakai metode, nah tadi juga program bahwa tidak punya dasar hukum yang kuat-kuat hak cipta atau hak milik. Nah, sehingga ini menjadi kekhawatiran besar. Kalau saya melihat bahwa sebenarnya bisa kita memanfaatkan media sosial itu, tetapi nah itu dasar hukumnya tidak ada. Nah, saya mau nanya selanjutnya. Sekarang uh, kemarin tulis buku terkait dengan apa namanya? Kendaraan. Bukan yang kepemimpinan, apa judulnya? Kepemimpinan manajemen dan organisasi untuk mahasiswa. Kepemimpinan manajemen organisasi dan mahasiswa. Nah, Mahasiswa. saya lihat ada dua buku yang ada penulisannya berbeda dengan buku-buku lain. Kalau buku lain kan kayak novel, terus cerpen tulis nggak? Ada sih. Cerpen terus buat antologi puisi kan, antologi puisi. Nah, kenapa memilih menulis kepemimpinan manajemen dan mahasiswa? Karena berangkat dari dunia saya tadi, dunia manajemen sumber daya manusia, dan saya juga seorang trainer di organisasi kemahasiswaan dan sebenarnya berlabel profesional juga karena ada sertifikasi dari BNSP, dan alhamdulillah skill saya menulis tidak hanya dalam bentuk sastra tapi juga populer. Oke. Sehingga melihat kekosongan-kekosongan literasi kepemimpinan untuk mahasiswa yang spesifik mengarah ke mahasiswa. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa saya menulis buku tersebut. Karena saya lihat ada buku di luar dari buku-buku yang biasa ditulis. Artinya kan ini tantangan baru dan tantangan tersendiri. Nah, apakah itu ada dorongan dari misalnya ada teman-teman yang bilang, ya tulis ini aja deh. Nah, coba tulis ini karena pembaca atau pengikut uh, dari dari si penulis sendiri banyak gitu. Dari penulisnya sendiri banyak yang mengarah ke situ. Jadi harus menulis buku tentang manajemen organisasi gitu. Ataupun coba deh saya tulis soal terkait dengan buku ini karena agar saya sebagai manajemen apa ketentuan pendidikan sebagai pendidikan sumber daya manusia ya. Nah, pertanyaannya kenapa nggak menulis persoalan dengan uh, ilmu yang dipelajari saat perkuliahan? Karena kalau menurutku itu lebih mungkin karena nanti lebih banyak dicari oleh uh, mahasiswa ataupun menulis terkait dengan teori-teori persoalan uh, bicara terkait dengan teori-teori persoalan dengan manajemen sumber daya manusia ataupun misalnya menulis persoalan strategi manajemen sumber daya manusia atau apa gitu. Pernah kepikiran mau nulis ke sana atau cuma ya sudah menulis harus uh, di satu genre aja? Nah, jadi sebenarnya saya menulis buku KMA untuk mahasiswa tahun 2022 itu bukanlah sesuatu yang baru dalam artian kedekatan saya dengan buku ilmiah populer. Oke. Karena saya mengasah keterampilan menulis ini sebenarnya dari masa sekolah. Oke. Dan fiksi non fiksi itu keduanya saya masuk, dan ketika kuliah pun S1 bahkan sampai sekarang saya masih terlibat dalam lomba-lomba karya tulis ilmiah yang memang gaya penulis saya seperti buku yang saya ceritakan itu, sehingga buku ini bukanlah sesuatu yang baru. Yang kedua, tentu sebelum menulis kita melihat membaca, memprediksi membaca. Tapi kan prediksi kita ini tidak lahir begitu saja tanpa ada sebabnya. Artinya dalam buku itu saya berikan daftar
bahwa buku kepemimpinan untuk NSDM pada umumnya sudah begitu mudah bisa kita temukan di mana-mana. Ya. Tapi itu mengarah kepada organisasi yang berorientasi profit, perusahaan-perusahaan. Sedangkan buku ini merupakan hal yang baru dan saya pikir akan banyak peminatnya, banyak dibutuhkan karena dia spesifik membahas tentang pimpinan, manajemen, dan organisasi kemanusiaan. Oke. Pertanyaan terakhir sebenarnya. Bukunya sudah masuk ke media betul. Belum. Nah, sebenarnya ini keinginan kita sebuah penulis sebenarnya. Betul. Kita sebenarnya pengen masuk ke media, ada chat di dalam buku berdampingan dengan penulis-penulis. Betul. Pasti kan. Nah, apa ada keinginan untuk saya suatu saat harus saat itu kurang media? Untuk keinginan pasti ada. Pasti. Dan pertanyaan kenapa belum masuk bisa dikatakan karena kita masih terbatas pada akses dan dengan kerendahan ini mungkin kualitas buku kita juga belum mencapai standar seperti itu. Nah itu yang tadi saya bilang karena saya mau bilang begini bahwa penulis-penulis itu kalau mau penulis-penulis yang seperti tulisan novel dan lain sebagainya kan itu kan mereka tulis selesai buku mereka dibuat event peluncuran besar-besaran ada audiens yang kemudian itu jadi bisa direview langsung sama orang sehingga buku itu dari toko buku besar bisa lihat bahwa buku ini dalam jangkauannya bagus untuk diminati. Nah itu yang saya bilang pernah berpikir nggak untuk suatu saat nanti saatnya saya harus buat kayak gitu ataupun kemudian kayaknya saya harus berkolaborasi nih dengan penulis-penulis yang sudah lebih senior dari saya akan nama saya karena kita sering suka menulis karena menulis itu kan kita bilang kita nggak ingat hari ini tapi suatu saat itu pasti ingat. Nah cuma pertanyaannya tempatnya di mana gitu. Nah oke terakhir aja ada trik dan pesan buat teman-teman yang mau menulis atau teman-teman mahasiswa yang sedang lagi gencar-gencar menulis Baik. atau buat penonton posisi pro Untuk trik dan tips ya. ya Sebenarnya saya cukup intens juga berinteraksi dengan orang-orang yang punya kemauan besar untuk menulis dan menjadi seorang penulis. Tapi kendala yang mereka hadapi umumnya adalah mereka tidak percaya diri dengan kualitas tulisan yang mereka hasilkan. Nah, sehingga trik yang bisa diambil yang pertama jangan pernah berhenti menulis. Kemudian yang kedua silakan review setiap saat apa yang telah ditulis. Karena saya pribadi, contoh saya pernah menang lomba 23 esai internasional 2017 kalau tidak salah. Dan judul tulisan saya waktu itu sangat-sangat berat. Tentang proksiwa dalam ekonomi Pancasila. Tapi belakangan ketika saya baca tulisan itu, ternyata begitu jelek. Ya. Sangat-sangat jelek kalau saya bandingkan dengan apa yang telah saya capai hari ini. Jadi diri terus. Kemudian yang paling penting adalah jangan pernah malu untuk berdiskusi, bertanya kepada penulis yang lebih senior karena dia pasti akan memberikan saran. Dia tahu betul bagaimana gaya tulisannya yang pas. Ya, itu sangat penting untuk kita proses menulis terus ke depan. Oke, itu mungkin tips untuk para penulis ataupun teman-teman yang sedang gencar menulis
Oke, Bro Dino, terima kasih sudah mampir di posisi Bro. Sama-sama. Terima kasih juga sudah memberikan sedikit cerita terkait dengan bagaimana menulis, bagaimana berproses untuk menulis, dan memberikan tips buat trik buat teman-teman yang mau menulis atau sekarang lagi gencar-gencar menulis gitu. Ah, Semoga sukses juga di penulisan-penulisan selanjutnya. Amin. Semoga bukunya itu bisa dibaca oleh seluruh kalangan mahasiswa ataupun siapapun yang ingin mau membaca Amin. penulis dari Rodino. Kalau nama penanya siapa? Kalau penulis kan sebenarnya nama pena kan? Nama asli. Oh, nama asli. Oh, nama asli. Berarti nama asli si penulisnya Sahabudin Detsoin. Itu bukunya nanti kita tampilkan di sini kalau ada. Kalau ada nanti kita tampilkan di sini biar teman-teman bisa lihat juga. Nanti kita tampilkan satu persatu biar teman-teman bisa melihat kan bukunya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di posisi selanjutnya.